Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzi, NIM E2019-1028. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Nah, yang pertama dijelaskan di dalam video itu yaitu tentang pembentukan peradaban periode kenabian. Nah, yang pertama itu di video itu dibagi menjadi dua, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Kemudian yang fase Mekah itu saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama itu metode. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menggunakan metode rahasia atau tertutup, kemudian rahasia terang-terangan di Mekah dan di luar Mekah. Kemudian isi konten atau isi dakwahnya Nabi itu, yang pertama Nabi itu mengajarkan pendidikan tauhid, seperti beribadah hanya kepada Allah semata. Kemudian tentang pengajaran Al-Quran. Ya, kemudian ada yang namanya bentuk penolakan dakwah Nabi SAW. Jadi dakwah Nabi itu tidak mulus gitu. Jadi banyak tantangan, rintangan dan hambatan. Nah, yang pertama itu penolakannya itu secara lunak atau tidak kasar. Nah, kemudian itu ada penolakan yang semi lunak. Jadi semi lunak itu seperti ditolak namun dengan cara seperti memfitnah Nabi, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini yang paling parah, yaitu menolak dengan cara yang kasar, seperti Abu Lahab. Nah, beliau itu memfitnah dan menyakiti Nabi sekaligus. Nah, kemudian faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada di bidang politik atau kekuasaan. Nah, kemudian di bidang sosial, yaitu tentang persamaan derajat sosial. Kemudian bidang agama dan keyakinan, seperti fanatik dengan cara mereka, yaitu penyembah berhala. Nah, kemudian di bidang budaya, yaitu mereka itu masih bertaklid kepada nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Jadi hal tersebut itu bertentangan dengan ajaran Nabi. Nah, kemudian yang kelima bidang ekonomi. Jadi di bidang ekonomi itu mengapa ditolak? Nah, yang pertama jadi masyarakat sebelum adanya peradaban Nabi itu kan menyembah pahala. Jadi pembuat patung itu dia takut bahwa dengan dakwah Nabi itu patungnya itu tidak laku terjual, seperti itu. Baiklah, kemudian yang kedua itu di fase Madinah. Yang pertama, Nabi itu langkah awalnya yaitu mendirikan masjid, yang dimana masjid itu berfungsi sebagai pusat penanaman nilai-nilai Islam. Nah, kemudian yang kedua itu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian membuat perjanjian dan saling membantu. Kemudian meletakkan dasar politik, ekonomi dan sosialnya, seperti membangun pasar. Nah, yang terakhir yaitu memperkuat kekuatan militernya. Nah, jadi tanggapan saya mengenai materi di atas yaitu yakni kita itu dapat mengetahui bagaimana dan seperti apa perjuangan Nabi Muhammad SAW itu ketika membentuk atau membangun peradaban di Mekah dan Madinah. Jadi kita harus menekuni hal-hal baiknya, yaitu bahwa kita dalam berjuang itu pasti selalu ada yang namanya hambatan, tantangan dan rintangan. Jadi kita itu harus selalu bersabar, ikhlas, kemudian tidak lupa untuk dibarengi dengan doa agar apa yang kita perjuangkan itu berhasil. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.